Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ngomongin struktur pengulangan, di mana kita memiliki suatu coding yang mungkin sebenarnya dia itu prosesnya bisa berulang-ulang. Jadi maksudnya kita tidak perlu menuliskannya itu secara satu persatu. Kayak contoh di sini, misalkan di sini kita meminta untuk menuliskan halo sebanyak 3 kali. Mungkin sebelum kita mengetahui yang namanya struktur pengulangan ini, kita akan tulis write halo, write halo, write halo sebanyak 3 kali. Tapi di sini kita akan mempersimpelnya kalau kita menuliskannya menggunakan pengulangan. Karena misalkan seandainya saja kalau ditulis 3 kali, ya mungkin kita akan tulis seperti itu. Tapi kalau disuruh minta 100 kali, tentu saja akan merepotkan kalau kita write halo sebanyak 100 kali. Makanya kita menggunakan pengulangan ini supaya hal tersebut bisa dipermudah atau disimpelkan lah. Di sini kita bikin pengulangan yang namanya adalah while, karena ada berbagai macam bentuk pengulangan. Di sini while, ini dia bilang awalnya adalah n sama dengan 1. Jadi kita menggunakan suatu variabel untuk bisa melakukan hal repetisi dari awal, yaitu dimulai dari 1, while n tidak lebih kecil sama dengan 3. Jadi maksudnya di sini adalah kalau n-nya itu lebih kecil sama dengan 3, berarti pernyataan itu true dan ini akan diulangkan berulang kali. Supaya ini proses sampai yang di dalam kurung kurawal ya. Nah, yang di dalam kurung kurawal ini akan diulang-ulang berkali-kali. Jadi nanti n-nya di sini dia akan ketambahan n plus 1, jadi 2 masih true pernyataannya, jalanin lagi. 3 masih true karena disama dengan, masih true pernyataannya, maka jalani lagi. Begitu seterusnya sampai pernyataan ini menjadi false, barulah while yang di dalam kurung kurawal dan tutup kurung kurawalnya ini dia selesai dan keluar dari program. Untuk lebih jelasnya, biasanya kita akan mulai dulu belajar menggunakan namanya trace table dan loop behavior table. Kedua ini adalah untuk bisa kita mengerti langkah-langkah dari potongan coding pengulangan tersebut. Pertama, itu adalah table telusur, yaitu ngomongin trace table yang kita akan bahas per langkah dari setiap potongan coding ini. Di sini ada langkah 1, 2, yang pertama-tama n-nya itu kita akan selalu sebutkan kolom-kolomnya itu adalah pasti semua variabel, karena memang variabel cuma satu, berarti cuma satu variabel kolom. Lalu kondisinya dan terakhir adalah outputnya. Di sini pada saat 1 ya memang n-nya adalah 1, kan berawal-awal di sini n1. Pada saat di langkah nomor 2 n-nya memang tidak berubah, tapi kita tahu kondisi while di sini adalah masih true. Pada saat kondisi memang masih n-nya 1. 2a yaitu yang ini, artinya kan dia menuliskan halo, lalu 2b dia akan menambahkan n menjadi 1, n sama dengan plus 1, jadinya nilai yang tadinya 1 menjadi 2. Karena pernyataan tadi benar, makanya dia akan kembali lagi ke atas, yaitu ke 2. Yang kita lihat, kita bandingkan lagi apakah dia true. Karena masih true, berarti dia akan jalankan lagi sama seperti biasa, halo, lalu tambahkan n-nya, balik. Dan 3 memang dianggap masih true, dia akan balik lagi sampai kondisinya 4, dan dia false, maka programnya selesai. Itu adalah trace table untuk suatu potongan coding yang sederhana ini, yaitu ulang 3 kali. Sekarang kita lihat loop behavior table-nya, di mana dia lebih compact mungkin ya, karena kita bisa bilang dia itu cuma menyebutkan pada saat loop pertama, loop kedua, dan loop ketiga. Ya memang ini kalau kita masukinnya tadi ini kan 1, 3, dia akan memang cuma 3 kali, jadi dia memang hanya menghitung loopnya. Bedanya yaitu dia kita mulai dari 0 ya, yaitu tahap inisialisasi awal. Di sini tidak dimulai dari 0, tapi dari langkah awal potongan codingnya. Jadi ini bukan mengacu pada 1, 2, 3 di sini ya, tapi adalah loopingnya. Pada saat loop 0 yaitu belum terjadi, kita akan menyebutkan ada variabel apa saja, nilainya berapa saja. Pada saat loop pertama yaitu n-nya adalah 2, maka outputnya akan menjadi halo. Karena pada saat loop pertama n-nya itu kan selesai dengan kondisi 2, yaitu n-nya sudah ditambahkan n sama dengan n plus 1. Pada kondisi kedua berarti n sudah bertambah menjadi 3 dan tetap mengoutputnya adalah halo. Pada kondisi ketiga dia akan menulis n-nya memang adalah 4 dan dia akan output lagi adalah halo. Ya ini mungkin kita akan lihat dengan contoh yang lebih kompleks supaya kelihatan lebih berbeda lah. Kalau ini kan kesana kayak 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 halo semua, nggak ada perubahan seperti itu. Kita coba dengan contoh satu lagi, namanya adalah algoritma faktorial. Buat yang belum tahu faktorial itu jadinya kita misalkan faktorial yang diinputnya adalah angka 4. Faktorial dari 4 adalah hasil dari 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi semacam kayak ada turun angkanya terus saling mengalikan dengan yang sebelum-sebelumnya.
Jadi potongan codingnya adalah kurang lebih seperti ini. Kita baca dulu, kita mau masukin faktorial untuk angka berapa. Ada suatu nilai inisialisasi karena itu untuk pengalinya, kan nanti dikali 1, dikali 2, kali 3, kali 4. Harus mulai dari 1 terlebih dahulu, karena paling kecil faktorial pasti adalah 1. Habis itu kita akan looping pengalinya, yaitu sesuai dengan yang kita masukin tadi. Seandainya di sini ada 4, berarti 4 lebih besar dari 1, pernyataannya benar, maka di sini akan terjadi perkalian antara 1 dikali dengan pengalinya, yaitu 4. Akhirnya nanti hasil adalah 4. Begitu habis itu nanti si pengalinya akan berkurang, jadi sekarang nanti pengalinya itu tadi, yang tadinya 4, dia akan menjadi 3. Nantinya faktorial itu kan tadi nilainya 4 nih, terus 4 dikalikan dengan 3. Jadi nanti 12. Habis itu jadi 12, nanti faktorialnya 12 itu akan dikalikan dengan 2, nantinya jadi 24. Begitu seterusnya sampai while-nya selesai, nanti dia akan tuliskan hasilnya. Mungkin akan lebih jelas kalau kita lihat trace table-nya. Makanya kita juga harus belajar gimana membuat trace table-nya. Langkah pertama, yaitu seperti kita lihat, langkah pertama faktornya adalah, karena masih kita belum tahu ya nilainya, kan ditambahkannya itu di langkah kedua. Sementara pengali memang sudah ada, yaitu 4, dan kondisi memang belum ada. Seperti yang saya bilang, ini faktorial dan pengalinya kita sebutkan, semua variabel yang ada disebutkan, karena di sini cuma ada 2 variabel, faktorial dan pengali, maka disebutkan 2 variabel saja. Kalau tadi kan memang cuma ada 1 variabel, maka disebutkan 1 variabel saja. Dari situ kemudian kita akan nyebutin langkah kedua, yaitu sudah jadi 1, 4, langkah ketiga dia pernyataannya true, maka dilakukan pengulangan. Faktorial sama dengan faktorial dikali pengali. Pada saat 3A ini, faktorial sudah menjadi nilai 4, karena kan sudah hasil pengalian ya, 1 dikali 4, dan pengalinya adalah 4. Pengalinya berkurang di sini pada saat di 3B, pengalinya berkurang, yaitu menjadi 3. Dan karena pernyataan tadi benar, maka kita kembali lagi ke poin nomor 3, di mana kan kita mengecek lagi si pengalinya yang tadi berkurang tersebut. 3 itu menjadi sekarang adalah true, dan kita lakukan pengali seperti biasa, 4 dikali 3 ya, yaitu kondisi di sini ya, di bagian 3A. 4 kali 3 jadinya 12, dan ini masih 3. Di 3B dia akan dikurangin si pengalinya, ya ini faktornya akan terupdate. Kembali lagi ke langkah 3, yaitu di sini 2. Di 2 ini dia sudah dicek 2 lebih kecil sama lebih besar sama 1, memang benar kondisinya karena pembatasnya 1. Lalu kemudian akan dikalikanlah 12 itu dengan 2, yang hasilnya menjadi 24, ini 2. Lalu di sini terjadi lagi pengurangan, yaitu di bagian 3B, 2 itu menjadi 1. Karena pernyataan adalah pengali lebih besar sama dengan, ada tanda sama dengannya, maka pernyataan yang berikutnya pada saat kondisi 1 masih menjadi true, yaitu pengulangan yang terakhir ya, ini pengulangan terakhir. Pada di sini nanti akan terjadi pengalian 24 dikali 1, yang hasilnya tetap saya 24, dan terakhir satunya menjadi 0, dilakukanlah pengecekan. Pada saat pengecekan ini dia sudah false, maka dia akan keluar dari program, akhirnya dari 3, dan masuk ke langkah keempat, yaitu menuliskan hasil dari pengalian tersebut. Di sini disebutkan faktorial adalah 4 dan adalah 24, yaitu hasil pengaliannya yang sebelah sini. 5 artinya program selesai. Kalau kita lihat loop behavior tabelnya sebenarnya seperti kayak rangkuman dari sini ya gitu ya. Kalau kita lihat pada saat 0 nilai faktorial 1, nilai pengali adalah 4, yaitu inisialisasi awal nilainya. Looping pertama berarti nilai faktorial menjadi 4 dan pengalinya sudah dikurangin. Looping kedua berarti kan ini sudah dikalikan lagi si 4 kali 3 dan ini sudah berkurang lagi menjadi 2. Looping ketiga dia sudah dikalikan lagi si 2 dengan 12 dan ini sudah berkurang menjadi 1. Looping terakhir adalah 4, yaitu 24, dan karena 1 dikali 24, dan terakhir nilai pengalinya adalah 0, yaitu sudah dikurangi lagi seperti demikian. Ya, ini loop table, dan yang ini adalah trace table-nya atau tabel telusurnya. Jadi kita di sini bisa lihat contoh looping yang lebih kompleks dengan trace table demikian. Ya, ini dia. Berikutnya kita akan ngomongin pengulangan dengan kondisi lain. Di sini kita mau coba belajar ada pengulangan berbagai jenis ya. Pertama ini adalah while yang tadi sudah kita sempat bahas, tapi kita akan telusuri lebih lanjut lagi bagaimana membentuk while ini. While bentuknya kurang lebih kayak gini, while kondisi. Jadi kondisi di dalam ini bisa bermacam-macam, nanti kita akan pecah lagi kondisinya bisa ada macam-macam. Dan juga di dalam baru kita sebutin kita ngapain kalau misalnya kondisi tadi itu menjadi true. Di sini kita mau contohin ada beberapa jenis penggunaan while, yaitu tadi nanti di bawah ini ada counter controlled input dan nanti ada sentinel control input.
Dan contoh yang akan kita pakai supaya kita bisa membedakan antara berbagai macam bentuk while itu, maka kita akan menggunakan kasus yang sama. Kita mau menghitung nilai akhir hasil dari praktikum, tambah UTS, tambah UAS. Ya, ini kalau kalian lihat potongan programnya ini sederhana ya. Baca, lalu dihitung, habis itu dituliskan sedemikian. Tapi kalau coding programming ini cuma bisa untuk satu orang mahasiswa saja. Kalau kita mau mintanya itu adalah misalkan mahasiswa banyak, dalam jumlah banyak kita mau lakukan berkali-kali. Nah, makanya digunakan while ini. Jadi cara menggunakan while-nya ada dua cara. Counter controlled, sentinel control, dan nanti ada satu terakhir, end of while. Counter control input artinya karena sebut ini ada counter, kita akan menggunakan suatu counter. Jadi potongan codingnya kurang lebih seperti ini. Mungkin kita lihat dulu dari flowchartnya biar lebih enak dilihatnya. Ya, awal-awal itu seperti biasa menentukan suatu nilai count karena kita mau counting seperti tadi disebutkan, kita menggunakan suatu variabel sebagai counter untuk menghitung berapa kali kita mau melakukan loop maksud saya. Pada saat di sini dia akan ngecek countnya itu kan memang masih 0 dan banyak itu tergantung kita masukin banyak berapa. Seandainya dimasukin 5 ya berarti nanti dia akan melakukan perhitungan looping dari 0 sampai 5 yang artinya akan sebanyak 4 kali, kan dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. 5 tidak dihitung gitu kan. Jadi misalkan kita masukin 5. Jadi kita lakukan loopingnya itu tetap 5 gitu, karena dimulai dari 0. Kebanyakan memang kalau kita lakukan ini starting awal dari 0. Tapi kalian bisa juga menggunakan 1, tapi jangan lupa lebih kecilnya itu menggunakan lebih kecil sama dengan. Artinya kan sama dengan 5, seperti itu. Di sini cukup mudah membacanya, kan lebih kecil dari banyak, artinya true. Kalau true artinya kita jalankan proses yang kita mau lakukan, yaitu baca nama mahasiswa, nilai-nilainya, lakukan perhitungan, lalu di-write. Habis itu kita buat counternya naik. Counternya tadi misalkan dari 0, terus menjadi 1. Ulang lagi, pernyataan masih benar, lakukan lagi proses sama tadi kayak tadi, counter naik lagi menjadi 2, ulang lagi, pernyataan masih benar, lakukan lagi proses yang tadi, begitu seterusnya sampai sebanyak kita melakukan berapa kali banyak. Kita masukin berapa kali banyak. Kalau sudah selesai, artinya kan dia akan masuk ke false dan program akan stop. Itu yang namanya counter control input. Dan di sini kalau kita lihat secara pseudocode-nya, kita bisa lihat kurang lebih penghitungannya di sini. While count lebih kecil daripada banyak, kurung awal selalu, karena kita membatasinya sampai while. Dan di sini baca, menghitung nilai akhir, lalu di-write semuanya, di counter, dan dia nanti akan looping lagi sebanyak berapa kali kita masukin banyak nilai dari banyaknya itu. Count 1, habis itu ditambahin 1 jadi 2. Count 2, tambahin 1 jadinya 3. Begitu seterusnya. Itu kalau kita menggunakan yang namanya counter control input, menggunakan suatu variabel namanya count sebagai increment-nya. Contoh berikutnya adalah namanya sentinel control input. Sentinel maksudnya adalah tanda, jadi kita akan menggunakan semacam kayak tanda kalau menyatakan si proses untuk inputnya sudah selesai. Masih dengan cara yang sama, yaitu yang tadi kita bahas bagaimana kalau misalkan kita menghitung nilai akhir mahasiswa. Di sini proses looping itu selesai ketika kita memasukkan kalimat n. Jadi kalau kita masukin kalimat n itu, baru program itu benar-benar selesai melakukan looping. Makanya berbeda dengan tadi, kalau tadi ada counter, yaitu menggunakan count, kalau ini kita akan mengecek si namanya itu, nama mahasiswa kita masukkan nilai n, itu berarti menandakan bahwa program itu sudah selesai, loopingnya sudah selesai. Makanya di sini kan dibilang, selama nama tidak dimasukin sama dengan n, nah makanya dia akan looping terus. Jadi kalau kita lihat secara flowchartnya adalah demikian. Ya sepertinya ya sama ya dengan yang tadi, bedanya kan kalau tadi ada count, yang ini pengecekannya kayak gini gitu kan. Tadi ada count, ini pengecekannya seperti ini. Dan dia akan looping terus selama kita tidak memasukkan nilai n. Dan ini tadi juga sudah kita lihat ya. Jadi selama nama tidak sama dengan n, proses sama, kurang lebih hampir mirip, bener-bener. Gak bedanya ini menggunakan cek nama. Dan seandainya kalau kita lakukan proses eksekusi, kurang lebih kayak gini nanti dia kan. Kalau kita inputnya gitu kan, Makrobin 586370, kita masukin inputnya berurutan begitu. Edi Hasan 775760. Pada saat n ya kita akan lakukan input angka asal aja gitu kan, karena n itu nanti kita nggak tampilkan atau gimana gitu kan, sedemikian rupa seperti itu. Itu yang namanya menggunakan si sentinel control input. Terakhir adalah end of file. End of file ini mungkin sedikit berbeda, karena sedikit berbeda ini dia membaca inputnya bukan dari input yang kita ketikkan pada keyboard,
Tapi kita bikin dulu semacam kayak text file, bikin di notepad gitu. Jadi kita pisahin bentuknya kurang lebih isinya mungkin kayak gini, isi notepadnya kurang lebih kayak gini gitu kan. Tapi tidak memiliki end. Jadi ini nggak ada, mungkin isi notepadnya cuma begini doang, 2 baris ini. Jadi kita nyebutin namanya, nilai-nilainya dan segala macam. Notepadnya isinya kayak gitu. Makanya di sini sebenarnya hampir mirip dengan yang si Sentinel ini menggunakannya, tapi si program sebenarnya bisa ngerti kalau notepad tersebut sudah mencapai baris terakhir membacanya. Dia itu baca per baris. Jadi kayak tadi kita lihat contohnya, misalkan dibikin 2 baris gini, dia baca per baris. Baris pertama, oh ada nilainya. Baris kedua, ada nilainya. Baris ketiga, nggak ada nilainya. Karena baris ketiga tidak ada nilainya, dia menganggap itu adalah sinyal end of file. Sehingga file dianggap sudah mencapai baris terakhir, tidak ada nilai lagi, sehingga ya udah loopingnya selesai. Dia tidak melakukan loop lagi, keluar dari program selesai hal seperti itu. Ya, itu kurang lebih kita sudah mempelajari trace table, loop table, lalu juga ada while yang berbagai macam bentuk. Rasanya sekian dulu, supaya tutorial tidak panjang, kita akan lanjutkan lagi tentunya di tutorial berikutnya. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.